بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Mimi Jamilah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan saat ini kita punya tema yang luar biasa, ini pasti dinantikan oleh pemirsa di rumah. Ini kebaikan untuk istri yang sabar, Bu. Ya lah, Bu. Sabar kagak jadi perempuan? Sabar banget apa sabar aja? Banget. Masya Allah ya, bukan hal yang mudah untuk sabar nih ya. Dan alhamdulillah sudah bersama kita Ustazah Lisa. Assalamualaikum Ustazah. Oh, Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Masya Allah ya Ustazah, emang kalau ngomongin sabar pasti ujung-ujungnya tuh sering banget tuh terngiang-ngiang. Sabar itu kan ada batasnya. Masya Gitu Allah. kan. Sementara memang akhirnya ada yang bilang juga, oh sabar emang gak ada batasnya. Kenapa? Sampai entah kita rojiun kita harus sabar. Rojiun harus sabar. Nah ini gimana sih kesabaran? Sementara kita tahu bahwa memang yang sering banget diuji kesabaran itu wanita katanya. Silakan Ustazah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa ba'da tahiyyah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allah. Nah, alhamdulillah Mak, dengerin pengajian gak paham dapat pahala. Amin. Kalau ada yang ngaji dijawab dengan kalimat thayyibah Allah ya. Begitu Bang Ali, ada yang salawat dijawab sallallahu alaihi. Kalau ada sinden nembang dijawab tobat. Ya Ya Allah. makanya mas saya sinden nembang dijawab aloh. Tema yang sangat menarik sekali, kesabaran, kebaikan pada istri yang sabar. Iya. Seorang istri yang tadi saya bacakan salah satu surah dalam Al-Quran adalah istri yang solehah, adalah istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Seringkali dikaitkan seorang istri itu dengan taat, mengabdi, melayani kepada suami. Walaupun seringkali seorang istri ini mendapatkan ujian yang menguji keimanan dan kesabarannya. Seperti seorang suami yang tidak pernah di rumah mungkin jadi Bang Toib.
Hmm. Ya udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Abang tak pernah puasa tapi ikut Iya lebaran. begitu. Jadi Bang Toib jadinya tuh. Nggak pernah pulang harus sabar. Mendapatkan perilaku seorang suami yang mungkin egois. Tidak mau memberikan hak kepada istrinya. Tapi ketahuilah ada kebaikan pada orang yang sabar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari mengatakan apabila seorang istri bersabar atas perilaku keburukan suaminya maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang diberikan kepada Asiyah istri Fir'aun. Masya Allah. Kayak gimana emang Bu istri Fir'aun yang bernama Asiyah? Asiyah istri Fir'aun adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lebih memilih beriman kepada Allah daripada mengaku Fir'aun sebagai Tuhannya. Dan Siti Asiyah pun berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku pertolongan dari Fir'aun dan kaumnya yang zolim. Seketika Fir'aun melihat atau mendengar Asiyah tidak beriman, langsung disiksa Siti Asiyah. Diikat tangan dan kakinya, dibentangkan di atas pasir yang panas. Mukanya dihadapkan kepada matahari yang sangat terik. Lalu seketika itu Siti Asiyah berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbi ibnili andaka baitan fil jannah. Ya Allah buatkanlah aku rumah di sisimu di dalam surga. Seketika Asiyah berdoa kepada Allah dan Al-Gojo yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk menyimpan batu besar di atas dadanya Siti Asiyah. Seketika para malaikat langsung membentangkan sayapnya melihatkan ada sebuah bangunan yang mewah. Bangunan yang sangat indah terbuat dari marmer yang super mahal. Itulah adalah rumah Asiyah kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekelas Asiyah. Sekelas Asiyah yang mempunyai suami Fir'aun. Bagaimana kabar kita yang mempunyai suami tapi ia masih beriman kepada Allah. Masih mau taat kepada Allah walaupun mungkin ya Allah kalau kata orang Sunda mah ada nyanyinya hati menjerit meratap padamu oh Tuhan sakit mak ya Allah suami datang kagak datang ya Allah mak makanya kalau misalnya pengen suami betah di rumah kata Nabi khairun nisa inna dzarta ilaiha sarotka wa in amartaha atau atka wa in gibta anha hafidutka fi malika wa nafsiha. Ayo artiin. Kata pada melohok wae itu ya. Kata emak boro-boro ngerti hadis yang ajijah memang ngertinya ngertinya lagu cita-cita tak. Sakitnya tuh Di sini. no, pada apa? Oh, Hanya iya. nyuri mulu kayaknya ini Mbak ya. Kata Nabi sebaik-baiknya wanita bila dipandang suami pandai menghibur hati. Ya Allah. Suami datang senyum. Heeh. Ini mah ada kadang ibu-ibu di rumah nih suami datang bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon bibirnya. Dan buat jadi suami abis bedaknya Bu pakai kapur barus. Ya Allah. Alis tebelin pakai sifat Mekah jedut Jedat. ini mah ada alis dikerok ampe lenang. Hmm. Pakai sedonya murah, keluar rumah breg hujan atau ngaleh-leh. Mirip kelong wewe jadi. Dan buat jadi suami pakai baju bagus bakal suami ibadah ini kan lain Bang Ali. Iya. Yang namanya pakai baju bagus bakal kondangan, Oh. kerudung bagus pakai ke pengajian doang. Lah di rumah pakai daster kagak ada kancingan. Ih. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Hendaknya apabila ibu menemukan sesuatu yang tidak disukai oleh hati. Mungkin suami yang berubah perangainya. Mungkin suami yang selalu betah di luar rumah. Coba pikat sama ibu. Pak. Ih. Datang suami senyum cium tangan. Coba saya mau nanya ibu kalau suami datang suka cium tangan? Kagak. Oh suka Bang Oh, Ali. suka. Kapan Bu? Lebaran. Oh ya Allah sekali doang dong. Setahun sekali jadinya ya. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Taat sama suami. Contoh Siti Aisyah. Enggak pernah dipanggil sama Nabi namanya doang. Isah kemari. Enggak pernah. Apa yang dipanggilnya? Ya Humairo. Hai si merah pipi. Ibu suka disebut Humairo? Suka. Suka disebut merah pipi? Suka. Alah buru-buru sebut merah pipi. Pipinya juga kokoloten doang. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Pakai baju bagus bakal suami. Ibadah. Senyum, berkata penuh lembut untuk suami ibadah. Insya Allah yang tadinya suami berperangai yang tidak bagus,
terpikat hatinya oleh seorang istri di rumah. Karena pikirkan, kenapa seorang suami lebih betah bersama teman-temannya, tapi tidak tahan berlama-lama sama istrinya. Mungkin istrinya cerewetnya bukan main. Iya Ya bawel. Allah ya Rabbana, ini pemirsa khususnya ibu-ibu bisa disimak ya di Cahaya Hati iNews nih. Ada seorang istri cerewetnya bukan main Bang Ali. Iya, iya. Dibawa sama suaminya pergi ke toko emas. Wah digirang bukan main. Dibeliin emas deh tuh. Istrinya pulang beli emas nih, istrinya dibawa sama suaminya. Mah sini mah ada sumur cakep, udah bening dah airnya. Ya Allah sumur. Dilihat deh tuh airnya, kagak lama sama suaminya dijontrongin bu, masuk ke dalam sumur tuh Ya Allah. istrinya. Kagak lama kemudian ada keluar sosok tinggi besar celik. Wah seorang Aduh. suami pun kaget. Dari dalam sumur. Dari kedua dalam sumur keluar satu makhluk Nah lu, oh. tinggi besar. Oh. Nanya itu si suami, ini siapa? Saya adalah jin. 400 tahun saya di dalam sumur, nggak tahan saya keluar. Kenapa? Ada seorang perempuan di dalam, cerewetnya bukan main. Ya Allah. Jin aja udah kagak tahan. Iya apalagi lakinya. Bagaimana suaminya? Heeh. Jadi hendaklah introspeksi diri, kenapa seorang suami tidak betah di rumah? Kenapa kita harus sabar selalu yang namanya perilaku suami tidak sesuai dengan keinginan kita? Oh barangkali kita belum maksimal menservis suami. Tuh. Tuh. Ya. Dan ingat kata Nabi Muhammad Allahumma SAW, shalli wa sallim. apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, fasoma fi syahri Ramadan, dia pun berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, pun taat kepada suami, silahkan ia masuk ke dalam surga dari pintu yang ia sukai. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Coba bagaimana pahala yang sangat besar apabila kita taat kepada suami. Tapi suami yang kayak gimana dulu? Nah, kata Nabi, seorang suami bukan hanya memberikan sandang, pangan, dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertonton, Tontonkan. dan apabila ada masalah istri tidak ditinggalkan. Insya Allah pasangannya menjadi pasangan yang soleh-soleha. Tapi tidak cukup. Tidak cukup seorang istri menjadi soleha, laki-lakinya menjadi soleh pun kalau tidak ada wasyawirhum fil amr. Kita bermusyawarah mak dalam rumah tangga. Ada kisahnya Bang Ali, gara-gara gak pakai musyawarah nih. Si suami ngelihat istrinya pakai anting sebelah. Ya Allah. Kasihan banget, tapi nih kita punya anting sebelah doang. Si istri pun ngelihat suami punya sepeda, rodanya sebelah. Nah lu naiknya Kata si gimana? istri, kasihan banget, dah laki kita punya roda sepeda sebelah. Udah dah daripada kita pakai anting sebelah, dijual tuh antingnya mak ke pasar. Dibeliin ban, Heeh. ban sepeda, wah digirang. Si suaminya pun begitu ternyata pemikirannya. Ya. Kasihan banget istri kita pakai anting sebelah, dijual aja deh roda daripada sebelah. Akhirnya si suami pulang dari pasar bawa anting sebelah, istrinya bawa. Ban sebelah. Nah, akhirnya pakailah anting segede ban. Ini kenapa tidak ada musyawarah di antara keduanya. Tidak ada keterbukaan di dalam keduanya. Yeman ya. Diem-dieman baik. Kalau kata orang Sunda ada istilah repok. Rep berhenti, pok rame. Kalau rep istrinya dua-duanya rep sama-sama sepi nggak enak. Pah cicak tuh. Mah mobil tuh. Iya. Heeh. Rep sepi dua-duanya nggak enak. Tapi kalau pok satu ngomong juga nggak bagus. Jadi ketika si suami berbicara hendaklah ibu diam mendengarkannya. Pun kalau si istri ngomong, Pak dengerin, kesian seharian udah jaga rumah, jaga anak kecapean, sekalinya suami datang, Masya Allah dia pengen curhat segala macam diaduin ya. Tapi punten, jangan juga jadikan suami itu jantungan kayak tahanan. Suami datang, papa mana password handphone? Si suaminya belum dihapus chat-chatnya yang tadi ya. Pernah ada suatu ketika mak, si suaminya lagi mau sholat, istri di sampingnya nih. Wah handphonenya lagi dicas. Pas Allahu Akbar nyala handphonenya. Wah tuh udah kagak husu dah tuh. Istrinya bilang udah pak tenang aja handphone kagak bakal diangkat. Wah langsung husu tuh suaminya sholat. Gara-gara apa? Seorang istri terlalu ingin mencari tahu apa yang dilakukan oleh suaminya di luar. Udah kata pada zaman Rasul SAW ada seorang perempuan yang mengadukan kepada Rasul SAW. Enak sekali seorang laki-laki ke masjid bisa sesuka hati,
puasa Ramadan bisa full, bisa ikut berjihad dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi, apabila engkau ridho keluar suami daripada rumahmu untuk mencari nafkah, engkau menyiapkan perlengkapannya, engkau mengurus anak-anaknya, tidak capek-capek, emak dapat pahala yang sama dilakukan oleh Masya suami di luar sana. Allah. Masya Allah, nggak capek-capek macet-macetan, nggak capek-capek buat perang di jalan Allah, tapi emak ridho, emak mengizinkan, pun emak membuat sesuatu apa yang dibutuhkan oleh suami, maka mendapatkan pahala yang sama dilakukan oleh suami tercinta. Ya Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Allah. Begitu indahnya. Jadi kalau ibu dapat kesusahan, dapat sesuatu yang menyakitkan hati, ingatlah kesabaran yang akan ibu lakukan itu akan Allah balas dengan pahala surga. Tak kurang sedikit pun seperti yang diberikan kepada Asiyah istri Fir'aun. Jadi sekejam-kejamnya suami, dia bukanlah Fir'aun. Fir'aun sampai dia mengaku dia Tuhan. Tuhan. Tapi mungkin suami kita masih ada rasa iman kepada Allah, ada rasa takut, atau mungkin lebih mengkhawatirkan ibu takut kehujanan, takut kepanasan. Lihat dari sisi tanggung jawabnya. Walaupun tidak romantis, toel we bu, dicolek suaminya. Papa, neng kangen sama papa. Tuh kalau awal rumah tangga enak banget. Ketajong ke sandung sedikit, ayang atit nggak atit. Iya. Coba entah 10 tahun 20 tahun rumah tangga ketajong, atuh lihat sama malah tak lu sendiri. Wah. Allahu alam bisawab. Masya Begitu Allah. Bang Ali. Baik, terima kasih Ustazah Lisa. Masya Allah ya. Nikmat banget ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah bisa kita amalkan ya. Sehingga akhirnya keluarga kita lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang paling mudah namun paling membahayakan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.